Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimah sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Yang kali ini kita akan mengkaji tentang konsep dasar dan sejarah motivasi. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang konsep dasar dan sejarah motivasi, pertama kita harus mengetahui dulu pengertian motivasi itu sendiri. Motivasi berasal dari bahasa Latin movere, yang berarti menggerakkan. Menurut Weiner tahun 1990, motivasi didefinisikan sebagai kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak. Jadi di sini ada semacam kondisi internal yang kemudian membangkitkan seseorang untuk melakukan sesuatu ataupun bertindak. Selain kemudian membangkitkan, motivasi itu juga mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu dan membuat seseorang tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Jadi selain membangkitkan untuk bertindak, mendorong mencapai tujuan, selain itu motivasi juga menarik seseorang agar tetap melakukan kegiatan tertentu. Itu menurut Weiner. Selanjutnya menurut Uno tahun 2007, motivasi dapat diartikan sebagai dorongan internal dan juga eksternal. Jadi ada semacam dorongan secara internal dan juga eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Jadi ada semacam dorongan internal dan juga eksternal yang kemudian diindikasikan dengan tadi hasrat, minat, dorongan dan kebutuhan, harapan atau cita-cita, penghargaan dan juga penghormatan. Itu menurut Uno. Selanjutnya menurut Imron tahun 1966 menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation, yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai suatu tujuan. Jadi merupakan dorongan atau alasan seseorang untuk melakukan aktivitas sehingga kemudian dia bisa mencapai suatu tujuan. Dari serangkaian pengertian para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi adalah sesuatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan, atau tetap dan lain sebagainya suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Jadi suatu dorongan yang kemudian seseorang itu ingin melakukan, ingin menyelesaikan, ingin menghentikan, ataupun ingin tetap berada pada kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut guna mencapai suatu tujuan yang diinginkan dari motivasi tersebut. Contohnya misalnya sebagai seorang calon guru BK, kalian mungkin di antara kalian ada yang kemudian termotivasi dulu ketika sebelum jadi mahasiswa untuk kemudian menjadi guru BK. Istilahnya kalian kemudian melakukan yang namanya kuliah, memilih jurusan BK dan lain sebagainya, itu adalah suatu istilahnya bentuk dari motivasi gitu. Terus yang selanjutnya setelah kita mengetahui pengertiannya, sekarang kita belajar tentang sejarah teori motivasi. Tahun 1950-an merupakan periode perkembangan konsep-konsep motivasi. Jadi konsep motivasi itu mulai berkembang tahun 1950. Teori-teori yang berkembang pada saat itu antara lain adalah hierarki kebutuhan yang teorinya Abraham Maslow terus kemudian teori X dan juga Y teorinya McGregor dan juga teori dua faktor.
Nah, teori-teori kuno ya, teori-teori kuno ini ya karena memang dia berkembang tahun 1950-an ya, dikenal karena merupakan dasar perkembangan teori yang ada hingga saat ini. Jadi dari teori-teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, teori dua faktor itu merupakan dasar ya berkembangnya teori-teori motivasi yang ada saat ini, yang digunakan oleh pimpinan pelaksana di organisasi di dunia dalam menjelaskan motivasi karyawan. Jadi walaupun dianggap kuno ya, tapi itu menjadi sebuah dasar ya untuk berkembangnya teori motivasi saat ini dan masih digunakan oleh para pimpinan ataupun pelaksana di organisasi dalam menjelaskan ataupun dalam melakukan ataupun memotivasi karyawannya ya. Terus yang selanjutnya teori hierarki kebutuhan tadi ya, teori yang pertama. Teori motivasi yang paling terkenal adalah teori hierarki kebutuhan miliknya Abraham Maslow. Abraham Maslow sendiri ya membuat hipotesis bahwa setiap diri manusia terdapat hierarki. Hierarki itu semacam tingkatan kebutuhan ya. Dari 5 kebutuhan tersebut ya, yaitu ada 5 hierarki tadi. Yang pertama itu adalah fisiologis, yaitu bisa dikatakan sebagai kebutuhan dasar. Jadi letaknya itu di paling bawah ya, karena dia adalah kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu sendiri macam-macam ya. Misalnya di sini ada rasa lapar, kemudian haus, seks dan juga kebutuhan fisik yang lain ya. Itu fisiologis ya, kebutuhan fisik yang merupakan kebutuhan dasar atau basic need ya. Terus yang selanjutnya kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan fisik tadi ya ataupun basic need tadi ya, ada yang namanya kebutuhan rasa aman ya. Rasa aman ini ya adalah rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan juga emosional. Jadi kita sebagai manusia itu memiliki kebutuhan ya untuk merasa aman. Terus yang selanjutnya adalah sosial ya, kebutuhan sosial. Sosial di sini ada yang namanya rasa kasih sayang, terus kemudian kepemilikan, penerimaan dan juga persahabatan ya. Jadi kita sebagai seorang manusia itu butuh dengan kebutuhan sosial. Kita butuh disayangi, kita butuh merasa dimiliki, kita butuh diterima oleh orang lain, dan kita butuh ya dijadikan sahabat oleh seseorang. Itu kebutuhan sosial. Yang selanjutnya adalah kebutuhan penghargaan ya. Faktor penghargaan internal dan juga eksternal. Jadi kita sebagai manusia itu butuh dihargai, baik dihargai oleh diri sendiri maupun ataupun internal maupun dihargai oleh orang lain atau disebut sebagai penghargaan eksternal. Dan yang terakhir ya, kebutuhan yang terakhir yang paling puncak itu adalah kebutuhan aktualisasi diri atau pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang dan pemenuhan diri sendiri. Jadi mereka orang yang sudah mencapai kebutuhan aktualisasi diri ini, jadi mereka sudah merasa bertumbuh ya, menjadi pribadi yang bertumbuh ya, terus menjadi pribadi yang sudah mencapai potensinya ya, dan juga menjadi pribadi yang bisa memenuhi dirinya sendiri karena kebutuhan-kebutuhan yang di bawahnya tadi sudah terpenuhi. Kemudian muncullah kebutuhan aktualisasi diri. Terus yang selanjutnya ya, kalau di dalam Islam ya, aktualisasi diri ini ya bisa dikatakan orang yang kemudian sudah makrifat ataupun sudah dekat dengan Allah, sehingga kemudian dia merasa tercukupi lah kehidupannya, dia sudah merasa potensinya sudah terpenuhi ya. Terus yang selanjutnya Maslow ya memisahkan 5 kebutuhan ke dalam urutan-urutan. Kebutuhan fisiologis dan rasa aman ya, kebutuhan fisik dan juga rasa aman itu tadi dideskripsikan sebagai kebutuhan tingkat bawah, sedang kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi sebagai kebutuhan tingkat atas. Jadi tingkat bawah itu fisiologis dan juga rasa aman, kemudian tingkat atas sosial, penghargaan dan juga aktualisasi
diri. Lah, kenapa demikian? Perbedaan antara kedua tingkat tersebut adalah dasar pemikiran bahwa kebutuhan tingkat atas dipenuhi secara internal, sementara kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi oleh eksternal. Jadi kebutuhan-kebutuhan istilahnya yang sifatnya adalah tingkat istilahnya tingkat atas tadi itu dipenuhi secara internal, yaitu dari diri sendiri, sementara kebutuhan tingkat rendah secara dominan dipenuhi secara eksternal, ya itu. Terus yang selanjutnya, teori kebutuhan Maslow telah menerima pengakuan luas di antara para pemimpin atau para manajer pelaksana karena teori ini logis secara intuitif, ya. Jadi secara pemikiran itu sangat logis. Namun penelitian tidak memperkuat teori ini dan Maslow tidak memberikan bukti empiris, dan beberapa penelitian yang berusaha mengesahkan teori ini tidak menemukan pendukung yang kuat. Jadi walaupun para manajer, para pemimpin, ya, para tokoh ini setuju, ya, dengan apa yang kemudian dirumuskan oleh Maslow, dan itu sangat logis sekali, ya, apalagi kemudian jika dihubungkan dengan perusahaan ataupun karyawan, ya, itu sangat logis. Namun sayangnya teori Maslow ini tidak didukung dengan bukti riset yang kuat, tidak didukung dengan bukti empiris yang kuat, ya, sehingga kemudian teori ini tidak menemukan pendukung yang kuat. Yang selanjutnya adalah teori X dan juga teori Y. Pencetusnya adalah Bapak Douglas McGregor, ya, menemukan teori X dan juga teori Y setelah mengkaji cara pimpinan berhubungan dengan para karyawan. Jadi teori ini dilatar belakangi dari kajian Douglas McGregor tadi terhadap istilahnya cara berhubungan antara pimpinan dan juga para karyawannya, ya. Kemudian disimpulkan bahwa pandangan manajer, ya, atau pimpinan mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu, dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Jadi di sini menurut beliau, ya, bahwa seorang pimpinan, ya, itu memiliki memiliki pandangan, ya, terhadap karyawannya, dan pandangan terhadap karyawan itu, ya, didasarkan pada asumsi-asumsi tertentu. Nah, terus yang selanjutnya, ya, bahwa perilaku para asumsi dari manajer tadi, ya, asumsi terhadap karyawan tadi, ya, yang dilakukan oleh manajer ternyata membentuk perilaku manajer terhadap karyawan. Jadi contohnya misalnya seorang manajer merasa bahwa karyawan tadi kok malas, kan, seperti itu, ataupun tidak produktif. Ini kan berdasarkan asumsi-asumsi. Lah terus kemudian setelah dia merasa berasumsi demikian, maka kemudian si manajer itu misalnya melakukan pemecatan misalnya, terus kemudian menegur misalnya, terus kemudian melakukan pelatihan misalnya. Lah itu adalah contoh, ya, itu. Contohnya demikian, ya. Terus yang selanjutnya ada 4 asumsi yang dimiliki seorang pimpinan dalam teori X, yaitu 1. Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Jadi ini asumsi seorang pimpinan, ya. Jadi sejatinya seorang karyawan, ya, ataupun seseorang, ya, itu sejatinya tidak suka dengan yang namanya pekerjaan, ya, dan berusaha untuk menghindarinya. Ini asumsi dari manajer, ya. Terus yang selanjutnya, karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipakai, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Karena mereka sejatinya tidak suka pekerjaan, maka supaya mereka mau bekerja, mereka itu istilahnya harus
dipaksa ya, dikendalikan, dan bahkan harus diancam dengan hukuman-hukuman agar supaya mereka bersedia untuk bekerja ya. Terus yang ketiga ya, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal, di mana ini adalah asumsi ketiga. Jadi apa ya istilahnya, sejatinya ya karyawan itu akan menghindari yang namanya tanggung jawab, dan kemudian mereka akan mencari yang namanya perintah formal. Jadi ada beberapa orang ya, mungkin termasuk dari kita ya ataupun kalian, yang kemudian karena mereka sejatinya tidak suka dengan pekerjaan itu, jadi mereka itu agar supaya menghindari tanggung jawab, agar supaya menghindari perintah, mereka itu menunggu yang namanya yang namanya perintah formal. Jadi nak dikongkon ya, ataupun kalau nggak diperintah, itu mereka tidak akan bekerja ya. Itu adalah asumsi yang ketiga. Jadi ada orang-orang kalau tidak diperintah ya tidak bekerja. Itu. Terus yang karena tadi ya, bahwa asumsinya bahwa yang namanya seseorang itu tidak suka kemudian diberikan pekerjaan. Terus yang keempat ya, asumsi yang keempat ataupun teori X-nya, sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Jadi menurut teori X ini ya, setiap manusia itu lebih pada mencari titik aman ya, daripada kemudian mengejar yang namanya ambisi ya. Contohnya misalnya kalau di dalam sebuah pekerjaan misalnya ya, daripada nanti dimarahi sama bos, mending saya biasa-biasa saja. Makanya banyak orang yang kemudian tidak terlalu mencolok, karena mereka sekali lagi lebih pada mencari titik aman daripada kemudian mengejar yang namanya ambisi ya. Itu yang penting aman daripada kemudian saya terlihat mencolok ataupun nanti diberikan tanggung jawab yang lebih besar ya. Mending santai-santai saja ya. Terus yang selanjutnya ya, bertentangan dengan pandangan-pandangan negatif mengenai sifat manusia dalam teori X tadi kan negatif ya. Ada pula 4 asumsi positif yang disebutkan dalam teori Y. Yang pertama, karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. Jadi ini adalah kebalikan dari asumsi X tadi, bahwa karyawan itu istilahnya juga ada yang menganggap bahwa kerja itu menyenangkan ya, sebagaimana istirahat ataupun bermain. Terus yang kedua, karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Jadi istilahnya ini adalah perlawanan ataupun beda dari yang asumsi X tadi ya. Jadi karyawan itu akan berlatih mengendalikan diri dan juga emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Jadi mereka mau belajar ya untuk mengendalikan diri dan juga mengendalikan emosi mereka. Terus yang selanjutnya, karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari dan juga bertanggung jawab. Jadi di sini di dalam Y ini, karyawan itu bersedia belajar untuk menerima, mencari dan juga bertanggung jawab. Berbeda dari asumsi X tadi, yang mana karyawan itu cenderung menghindari tanggung jawab dengan menunggu perintah formal. Yang keempat, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Jadi di sana ini berbeda dari asumsi X tadi. Kalau asumsi X tadi dikatakan bahwa karyawan itu istilahnya cenderung mencari aman ya, sehingga kemudian mereka tidak memenuhi ambisinya, tidak mau melakukan inovasi. Tapi kalau di dalam teori Y ini ya, karyawan itu mampu melakukan sesuatu yang inovatif ya, dan kemudian diedarkan ke teman-teman yang lain, yang mana inovasi-inovasi tersebut tidak harus ya, dia berasumsi bahwa inovasi tersebut tidak harus dilakukan oleh yang namanya pimpinan. Jadi berbeda, kalau tadi X cari aman, tidak mau melakukan inovasi. Kalau ini Y ya, melakukan inovasi ya, bahwa dia merasa bahwa inovasi itu tidak harus dilakukan oleh pimpinan ataupun posisi manajer ya.
Yang selanjutnya adalah teori motivasi kontemporer ya. Teori motivasi kontemporer ya bukan teori yang dikembangkan baru-baru ini. Jadi tidak kemudian namanya kontemporer terus dikembangkan baru-baru ini, tidak. Melainkan teori yang menggambarkan kondisi pemikiran saat ini dalam menjelaskan motivasi karyawan. Jadi apa ya istilahnya, itu adalah gambaran kondisi saat ini ya dalam rangka menjelaskan motivasi karyawan. Jadi saat inilah apa ya kondisi saat inilah yang kemudian mendasari teori motivasi kontemporer ini. Nah, teori motivasi kontemporer mencakup teori-teori berikut. Yang pertama adalah teori kebutuhan McClelland yang dikembangkan oleh David McClelland dan teman-temannya. Teori kebutuhan McClelland berfokus pada 3 kebutuhan yang didefinisikan sebagai berikut. 1. Kebutuhan berprestasi ya. Jadi seseorang itu memiliki 3 kebutuhan ya. Yang pertama adalah kebutuhan berprestasi. Nah, kebutuhan berprestasi ini adalah dorongan untuk melebihi, mencapai standar, berusaha keras untuk berhasil. Itu adalah kebutuhan berprestasi. Jadi seseorang itu memiliki dorongan untuk lebih daripada yang lain, untuk bisa mencapai standar, untuk berusaha keras agar supaya berhasil. Itu kebutuhan berprestasi ya. Tuh. Yang selanjutnya bahwa manusia itu memiliki kebutuhan berkuasa ya, selain berprestasi juga punya kebutuhan berkuasa. Nah, kebutuhan berkuasa ini adalah kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku demikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Jadi harapannya ya individu ataupun orang lain itu berperilaku sebagaimana apa yang kemudian dia perintahkan, yaitu namanya berkuasa. Jadi mencoba untuk menguasai orang lain sehingga kemudian orang lain akan berperilaku sesuai dengan perilaku yang dia perintahkan. Yang selanjutnya adalah kebutuhan berafiliasi ya. Keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan juga akrab. Jadi seseorang itu juga punya kebutuhan menjalin hubungan antar personal ya yang secara ramah dan juga secara akrab. Jadi kita tidak mau berhubungan itu dengan misalnya marah, dengki, sebel dan lain sebagainya, tapi kita itu menginginkan sebuah hubungan yang ramah dan juga akrab. Jadi itu kebutuhan berprestasi, kebutuhan berkuasa, dan kebutuhan berafiliasi. Yang selanjutnya adalah teori evaluasi kognitif ya. Adalah teori yang menyatakan bahwa pemberian penghargaan ekstrinsik untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Jadi apa ya istilahnya, penghargaan ekstrinsik ya untuk perilaku yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan ya. Teori evaluasi kognitif telah diteliti secara ekstensif dan ada banyak studi yang mendukung. Jadi apa penghargaan ya yang berasal dari luar ya untuk kemudian perilaku yang memuaskan ya itu akan cenderung mengurangi tingkat motivasi secara keseluruhan. Jadi tidak semua penghargaan dari luar itu akan meningkatkan motivasi, tapi justru penghargaan ekstrinsik itu akan yang sebelumnya memuaskan ya akan mengurangi tingkat motivasi itu sendiri. Jadi dia akan jenuh ya karena sudah sering mendapatkan yang namanya penghargaan ya. Yang selanjutnya adalah teori penentuan tujuan. Adalah teori yang mengemukakan bahwa niat untuk mencapai tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Jadi penentuan tujuan ini sangat penting ya karena memang tujuan ini adalah sumber dari motivasi itu sendiri ya. Karena motivasi tadi ya adalah dorongan untuk mencapai tujuan. Artinya tujuan memberitahu seseorang ya karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Jadi dari tujuan tersebut ya kita jadi tahu ya apa yang kemudian harus dilakukan dan apa yang kemudian
seberapa banyak ya ataupun seberapa kuat usaha yang kemudian harus dikerjakan atau dikeluarkan ya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah teori penguatan, adalah teori di mana perilaku merupakan sebuah fungsi dari konsekuensi-konsekuensinya. Jadi teori tersebut mengabaikan keadaan batin individu dan hanya terpusat pada apa yang terjadi pada seseorang ketika ia melakukan tindakan. Jadi di sini ya motivasi itu ya dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi terhadap perilaku ya, jadi tidak mengesampingkan dorongan batin individu. Jadi lebih pada perilaku seseorang yang kemudian mempengaruhi yang namanya motivasi ataupun berkonsekuensi terhadap motivasi. Yang selanjutnya adalah teori keadilan, adalah teori bahwa individu membandingkan masukan-masukan dan hasil pekerjaan mereka dengan masukan-masukan dan hasil pekerjaan orang lain dan kemudian merespon untuk menghilangkan ketidakadilan. Jadi di sini ya dia mencoba untuk membandingkan ya hasil kerja dia dan juga hasil kerja orang lain ya. Dia ketika kemudian terjadi ketimpangan antara hasil dia dan juga hasil orang lain, maka dia mencoba untuk menghilangkan ketidakadilan itu dengan berusaha keras, dengan melakukan dorongan ataupun mendapatkan motivasi agar supaya ketidakadilan itu bisa diminimalisir. Yang selanjutnya adalah teori harapan, adalah kekuatan dari suatu kecenderungan untuk bertindak dalam cara tertentu bergantung pada kekuatan dari suatu harapan bahwa tindakan tersebut akan diikuti dengan hasil yang ada dan pada daya tarik dari hasil itu terhadap individu tersebut. Jadi harapan di sini adalah suatu kekuatan ya untuk bertindak. Jadi hasilnya sendiri itu juga akan sesuai dengan kekuatan harapan tersebut. Jadi ketika kita memiliki harapan yang tinggi, maka hasilnya juga akan maksimal ya. Itu makanya harapan itu juga sangat penting ya. Terus yang selanjutnya adalah teori motivasi Herzberg ya, Friedrich Herzberg. Ada dua faktor yang mendorong manusia mencapai kepuasan dan menjauhi ketidakpuasan, yaitu faktor ekstrinsik atau hygiene ya, dan juga intrinsik yaitu motivator. Faktor ekstrinsik memotivasi orang untuk keluar dari ketidakpuasan dan faktor intrinsik memotivasi orang untuk berusaha mencapai kepuasan. Jadi faktor ekstrinsik memotivasi seseorang untuk keluar, jadi keluar dari ketidakpuasan ya. X itu kan di luar. Jadi kita itu sebagai manusia itu istilahnya pasti ingin kemudian keluar dari yang namanya ketidakpuasan, dan kemudian yang selanjutnya ketika kita keluar maka kita akan masuk ya, berusaha untuk mencapai yang namanya kepuasan. Itu adalah teori motivasi Herzberg ya. Jadi kita pasti ingin keluar dari ketidaknyamanan ataupun ketidakpuasan dan kita akan berusaha untuk mencapai ataupun masuk ke dalam atau berusaha untuk mencapai kepuasan itu sendiri. Itu teori motivasi Herzberg ya. Yang selanjutnya adalah area motivasi manusia ya. Ada 4 area utama motivasi manusia. Yang pertama adalah makanan, cinta, seks, dan juga pencapaian. Itu adalah 4 area ya utama motivasi manusia. Makan, semua orang butuh makan, orang butuh cinta, seks, dan juga pencapaian itu sendiri. Nah, tujuan-tujuan yang mendasari motivasi ditentukan sendiri oleh individu yang melakukannya. Jadi dalam rangka penentuan tujuan yaitu ditentukan oleh individu. Individu dianggap tergerak untuk mencapai tujuan karena motivasi intrinsik, keinginan beraktivitas atau meraih pencapaian tertentu semata-mata demi kesenangan atau kepuasan dari melakukan aktivitas tersebut. Jadi kita bisa tergerak untuk melakukan aktivitas tersebut ya karena memang ada yang namanya dorongan intrinsik ataupun dorongan dari dalam untuk mencapai sesuatu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah motivasi ekstrinsik, yakni keinginan untuk mengejar suatu tujuan yang diakibatkan oleh imbalan-imbalan eksternal. Jadi motivasi itu
atau dorongan itu berasal dari luar diri. Kalau intrinsik dari dalam diri, kalau ekstrinsik dari luar diri. Di samping itu terdapat pula faktor yang lain yang mendukung, diantaranya adalah faktor internal yang datang dari dalam diri seseorang itu sendiri. Jadi tidak semata-mata ya dari ekstrinsik, tapi juga ada faktor lain yaitu dari intrinsik itu sendiri ya. Itu jadi motivasi itu ada dua, intrinsik dan juga ekstrinsik ya. Terus yang selanjutnya adalah variabel motivasi ya. Kerlinger, Enfred, dan Elazar J. Pazaur 1987 dalam Cut Journali ya 2004 menyatakan bahwa variabel motivasi terdiri dari satu motif ya atas kebutuhan dari pekerjaan. Jadi motif ya atas kebutuhan. Terus yang selanjutnya adalah dorongan atas kebutuhan. Yang selanjutnya adalah pengharapan atas lingkungan kerja ataupun expectation ya. Yang ketiga adalah kebutuhan atas imbalan. Jadi variabel variabel motivasi itu ya ada dorongan dari dorongan kebutuhan, terus kemudian pengharapan atas lingkungan dan juga kebutuhan atas imbalan ya. Tuh gitu. Seseorang bisa melakukan sesuatu itu ya karena mungkin kebutuhan dari pekerjaan itu sendiri ya, terus kemudian harapan dari lingkungan ya, dan juga kebutuhan atas imbalan karena memang ingin mendapatkan imbalan sehingga kemudian seseorang bisa terdorong. Terus hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh Atkinson dalam William J. Scott ya, memandang bahwa motivasi merupakan hasil penjumlahan dari fungsi-fungsi motif, harapan dan juga intensif. Jadi kalau ada dorongan kemudian didukung dengan harapan dan kemudian didukung dengan intensif tadi atau imbalan, maka itulah yang akan muncul yang namanya motivasi. Atkinson view motivation strike in the form of an equation motivation. Jadi yang namanya motivasi ya memang penjumlahan dari tadi motif, ekspektasi dan juga insentif ya atau imbalan. Nah, motif di sini adalah suatu dorongan yang datang dari dalam diri seseorang untuk melakukan atau setidaknya adalah suatu kecenderungan yang menyumbangkan perbuatan atau tingkah laku. Jadi motif ini adalah dorongan diri. Terus yang selanjutnya harapan adalah merupakan kemungkinan bahwa dengan perbuatan akan mencapai tujuan. Jadi kita itu dalam berbuat sesuatu itu akan berharap akan mencapai tujuan. Misalnya kita masuk ke jurusan BKPI, kita berharap bahwa nanti kita akan jadi guru BK kan seperti itu. Kemudian Cut Journali menyatakan bahwa terdapat dua sumber besar yang dapat mengaruhi kelakuan individu, yaitu sumber-sumber harapan yang berkenaan dengan peranannya, antara lain tuntutan formal dari pihak pekerjaan yang terperinci dan tugas yang seharusnya dilakukan. Jadi ini adalah tuntutan dari pekerjaan itu sendiri yang kemudian dia memiliki yang namanya harapan. Misalnya seseorang diberikan tugas ataupun diberikan pekerjaan, maka dia akan berharap agar kemudian tugas yang dikerjakan itu bisa maksimal kan seperti itu. Yang selanjutnya adalah tuntutan informal yang dituntut oleh kelompok-kelompok yang ditemui individu dalam lingkungan kerja. Jadi yang kedua adalah informal, dalam artian adalah harapan-harapan dari orang-orang di sekitarnya. Misalnya orang tua yang mengharap agar dirinya sukses ya, kemudian saudaranya, kakaknya dan keluarganya ya mengharap agar supaya dirinya bisa sukses ya. Jadi ada dua, selain dari pekerjaan itu sendiri juga ada dari lingkungannya. Terus insentif adalah perangsang yang menjadikan sebab berlangsungnya kegiatan. Ya, jadi dari insentif itu atau imbalan itu merupakan rangsangan agar seseorang itu melakukan kegiatan ya ataupun melangsungkan kegiatan, memelihara kegiatan agar mengarah langsung kepada suatu tujuan yang lebih baik dari yang lain. Jadi imbalan itu ya seseorang bisa melangsungkan kegiatan, bisa memelihara kegiatannya itu karena adanya imbalan ya. Morris et Fitness merumuskan insentif
sebagai keadaan yang membangkitkan kekuatan dinamis individu dan persiapan-persiapan daripada keadaan yang mengantarkan dengan harapan dapat mengaruhi dan merubah sikap atau tingkah laku. Jadi dari insentif itu bisa membangkitkan kekuatan individu ya. Itu oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan ya berkenaan dengan konsep ya, dan juga konsep dasar dan juga sejarah tentang motivasi. Nanti untuk lebih detailnya ya kita akan melakukan kajian-kajian selanjutnya berkenaan dengan materi-materi tentang teori motivasi. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Wawaw muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.